Untuk pembelajaran pada kali ini yaitu tentang getaran dan gelombang. Sebelumnya itu akan memberikan sedikit pemaparan mengenai konsep getaran dan gelombang. Untuk gelombangnya pada pertemuan kali ini kita khususkan pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, berikut yang akan Ibu paparkan mengenai getaran dan gelombang. Ya, getaran. Getaran merupakan gerakan bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan, yang mana titik kesetimbangan tersebut merupakan keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, titik kesetimbangan itu merupakan titik awal benda pada saat benda tidak ada gaya. Contoh dari peristiwa getaran yaitu senar gitar yang dipetik. Nah, itu akan menimbulkan bunyi, itu merupakan contoh dari getaran. Kemudian ayunan pada bandul jam dan juga ayunan pada anak-anak. Nah, 3 hal tersebut termasuk contoh-contoh dari getaran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari getaran, yaitu pada gambar tersebut ada contoh getaran dari bandul, di mana titik O merupakan titik kesetimbangan pada benda tersebut. Pada saat benda dilepas dari kedudukan A, maka bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik A, O, B, kembali ke O, dan kembali ke A lagi. Dan gerakan bolak-balik ini disebut sebagai satu getaran. Jadi jika benda bergerak dari A, O, B, O, A, itu disebut satu getaran. Jika benda hanya bergerak dari A sampai O, itu seperempat getaran. Dan jika hanya bergerak dari A sampai B, itu setengah getaran. Amplitudo merupakan simpangan terbesar pada suatu getaran. Selanjutnya, periode dan frekuensi getaran. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N kecil, di mana T besar itu periode, T kecil adalah waktu, dan N adalah jumlah getaran. Selanjutnya, frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya getaran tiap satuan waktu atau sekon dengan rumus F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T. T juga bisa diukur dengan 1 per F. Ya, untuk selanjutnya kita memasuki pada gelombang. Jadi, gelombang merupakan getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi, di sini gelombang itu erat kaitannya dengan getaran, sehingga getaran dan gelombang itu tidak bisa dipisahkan. Medium yang dapat digunakan pada gelombang yaitu berupa padat, cair, dan gas. Misalnya ada tali atau selingki, air, dan juga udara. Untuk selanjutnya yaitu pembagian dari gelombang. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai gelombang mekanik yang dibagi dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Untuk yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, misalnya saja gelombang pada tali. Pada contoh di samping itu terdapat gambar yang merupakan arah getar gelombang transversal itu tegak lurus dengan arah rambat, di mana arah getarnya itu ke atas dan ke bawah dan arah rambatnya itu ke kanan dan ke kiri. Untuk yang di bawahnya yaitu merupakan penjelasan dari satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi di situ dari titik B sampai F itu bisa disebut sebagai panjang gelombang, di mana B
B itu bisa disebut sebagai puncak dari bukit, C itu bisa disebut sebagai simpul, dan D puncak lembah. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarannya berimpit atau sejajar dengan arah rambatannya. Nah, pada contoh di gambar tersebut terdapat sebuah selingki ya. Nah, pada selingki tersebut akan memunculkan rapatan dan renggangan. Itulah yang disebut sebagai satu gelombang. Rapatan dan renggangan itu bisa disebut sebagai panjang gelombang. Jika hanya rapatan saja atau renggangan saja, itu hanya disebut sebagai setengah panjang gelombang. Baik anak-anak, setelah Ibu memaparkan mengenai getaran dan gelombang, apakah kalian sudah ada gambaran mengenai apa itu getaran dan apa itu gelombang? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk sekarang kalian buka buku paket halaman 148 mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Silakan dibuka ya. Sudah semua? Sudah. Ya. Kalian menjadi 4 kelompok. Nah, di sini kan ada 32 siswa. Jadi masing-masing kelompok itu ada berapa anak? 6. Kok 6? Yang lain? 8, Ibu. Oh ya, benar-benar itu. Berarti dalam satu kelompok itu ada 8 anggota. Yuk, sekarang kalian berhitung dari 1 sampai 4. Nanti kalau sudah sampai 4, kalian berhitung lagi dari 1 sampai 4 dan seterusnya hingga selesai. Ayo dimulai berhitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4. Ya, semuanya sudah mendapatkan nomor kelompoknya dari 1 sampai 4. Untuk sekarang, Ibu minta kalian mengelompok menurut kelompoknya masing-masing. Yang nomor 1 berkelompok dengan nomor 1, yang nomor 2 dengan nomor 2, yang nomor 3 dengan nomor 3, dan yang nomor 4 dengan nomor 4. Ayo silahkan. Ya, sudah. Untuk selanjutnya, Ibu akan memilih, bukan Ibu ya yang memilih, kalian saja yang memilih. Kalian memilih ketua dari kelompoknya masing-masing. Sebentar ya, Ibu tulis dulu supaya tidak lupa. Untuk yang kelompok 1, siapa ketuanya? Monica. Ya, Monica. Pakai C apa pakai K? C. Oh ya, Monica ya. Yes. Untuk selanjutnya yang kelompok 2, silahkan dipilih ketua kelompoknya. Yanto. Yanto. Namanya hanya Yanto ya? Iya. Yanto. Untuk yang kelompok 3, Angel, Bu. Angel. Tidak, Bu. Angel tidak bisa. Wiwin, Bu. Wiwin. Angel apa Wiwin? Wiwin. Oh ya sudah, Ibu ganti. Untuk yang kelompok 4, kelompok terakhir, siapa ini harus cowok? Karena udah cowoknya 2, berarti cowoknya kurang 1. Soleh, Bu. Soleh. Soleh. Tak mau Soleh. Aku maunya Rudi, Bu. Rudi apa Soleh? Terserah, Bu. Ya udah, Rudi aja. Ya, baik, untuk kelompok 1 ketuanya Monica, kelompok 2 ketuanya Yanto, kelompok 3 ketuanya Wiwin, dan kelompok 4 ketuanya Rudi. Untuk tugas dari ketua kelompok untuk mengkoordinasi anggota kelompoknya dalam melakukan kerja kelompok. Sekarang untuk masing-masing ketua kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil lembar kerja. Silakan. Ini ya, nanti dibagi sekalian sama teman-temannya. Ya, Bu.
Untuk selanjutnya kalian baca dan cermati lembar kerja yang sudah kalian dapatkan. Nah, di situ ada pengamatan untuk mengamati gelombang dan getaran. Silahkan untuk bisa dicermati. Yang sudah mendapatkan lembar kerja semuanya itu akan menjelaskan dari lembar kerja yang sudah kalian dapat untuk melakukan pengamatan. Untuk yang pertama itu kalian mendapatkan alat dan bahan berupa apa tadi itu ya, penggaris, terus ada tali sama selingki. Untuk penggaris itu nanti cara kerjanya kalian meletakkan penggaris di atas meja. Nah, contohnya seperti ini meja, ini penggaris misalnya ya. Ini meja, ini penggaris. Nah, nanti salah satu teman memegangi ujung penggaris yang di atas meja, teman yang lain menarik penggaris ke bawah. Nah, nanti kalian amati apakah yang akan terjadi pada penggaris tersebut. Untuk yang tali, nanti kalian dua anak itu memegangi ujung tali yang satu dan ujung tali yang satunya lagi. Nah, nanti kalian gerak-gerakan tali tersebut. Nah, terus apakah yang akan terjadi pada tali tersebut? Untuk yang selingki, nah kalian tahu apa itu selingki? Enggak. Ya. Selingki itu kayak apa ya? Kayak per. Nah, buah, Bu. Bukan buah, tapi selingki itu yang mesin-mesin itu loh. Tahu kan? Selingki yang mesin-mesin itu bukan buah per, tapi per misalnya pada per motor. Nah, itu ada pernya ya. Yang kalian akan amati itu yaitu selingki. Nanti ini dikerjakan oleh dua orang juga. Nanti yang salah satu memegangi yang ujung, yang satunya lagi memegangi yang ujung. Jadi misalnya ini selingki ya, nanti dipegangi yang sini sama yang sini. Nanti salah satu menarik. Nah, menarik selingkinya itu ke sebelah sini. Nah, nanti apakah yang akan terjadi? Terus nanti kalau dorong selingkinya ke sini, apa yang akan terjadi pada selingki tersebut? Nah, sudah paham kalian? Sudah. Ya. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa menuliskan rumusan masalah dan hipotesis pada lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Silahkan kalian menulis rumusan masalah dan juga hipotesisnya. Silahkan. Nah, apakah semuanya sudah selesai melakukan pengamatan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, apakah semuanya sudah ditulis dalam lembar kerjanya? Sudah, Bu. Oke, untuk sekarang kalian bisa mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ibu yang sudah Ibu berikan di lembar kerja kalian masing-masing. Nah, kalian untuk menjawab pertanyaan itu bisa saling bertukar pikiran sesama kelompoknya ya. Jadi bisa bekerja sama dengan satu kelompoknya. Dilarang bekerja sama dengan kelompok lainnya. Silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan. Ya anak-anak, waktunya sudah 10 menit ya. Sudah 10 menit lebih 2 detik. Nah, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan soal? Sudah, Bu. Oke, kalian memang anak-anak yang rajin ya. Makasih. Untuk selanjutnya, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk memaparkan hasil dari pengamatan dan diskusi dari kelompok kalian. Apakah ada yang ingin sukarelawan dulu ini sebelum Ibu tunjuk? Dari kelompok 1, 2, 3 maupun kelompok 4? Tidak ada yang mau bersukarelawan? Kalau tidak, Ibu tunjuk aja ya biar adil. Berhubung sekarang ini tahun 2021, maka Ibu akan menunjuk dari kelompok 3, yaitu penambahan antara 2 dan 1 ya. Silahkan.
Ya, terima kasih untuk Mbak Amanda atas pemaparannya. Nah, tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Amanda sudah cukup jelas ya mengenai pembelajaran kita pada hari ini tentang getaran dan gelombang. Ya, Ibu ulas sedikit ya. Jadi, pada penggaris yang telah kalian uji coba tadi itu merupakan salah satu contoh getaran yang prinsip kerjanya sama seperti bandul ya. Pada saat kalian menarik penggaris ke bawah kemudian kalian lepaskan, maka penggaris itu akan bergerak ke atas melalui titik kesetimbangan atau titik awal tadi pada saat penggaris tidak ada gaya dan dia akan kembali ke bawah lagi. Nah, itu yang disebut sebagai satu kali getaran seperti pada ayunan atau seperti pada bandul. Untuk selanjutnya yang gelombang transversal dan longitudinal ya. Gelombang transversal dan longitudinal itu merupakan jenis-jenis dari gelombang mekanik. Pada tali yang sudah kalian uji coba tadi itu merupakan contoh dari gelombang transversal yang mana pada saat kalian gerak-gerakan tali itu akan membentuk bukit dan juga lembah. Selain itu arah rambatnya yang ke kanan dan ke kiri itu tegak lurus dengan arah getarnya yang ke atas dan ke bawah. Yang disebut sebagai satu panjang gelombang itu jika dia mempunyai bukit dan juga mempunyai lembah. Jadi dari sini sampai sini ini dia merupakan panjang satu gelombang. Jadi pada contoh di papan tulis ini dia mempunyai dua gelombang. Untuk selanjutnya yang gelombang longitudinal itu gelombang yang arah rambatnya itu berimpit atau sejajar dengan arah getarnya. Jadi dia sejajar, saling berdekatan. Contohnya pada selingki yang sudah kalian uji coba tadi, saat kalian menarik dan mendorong selingki itu akan terbentuk rapatan dan juga renggangan. Nah, satu panjang gelombang itu jika dia mempunyai renggangan atau rapatan. Jika renggangan saja ini disebut sebagai setengah gelombang atau panjangnya setengah. Jadi pada contoh ini dia mempunyai dua gelombang. Jika tadi gelombang transversal itu gelombangnya berupa bukit dan juga lembah, kalau longitudinal itu dia berupa rapatan dan renggangan. Ya, sudah cukup jelas ya anak-anak? Baik, untuk selanjutnya silahkan kumpulkan lembar kerja kalian ke depan ya. Dikumpulkan per kelompok menjadi satu terus dibawa ke depan.